Perkenalkan, nama saya Bonaventura Aroda Patiba, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Prodi Teknik Mesin semester 5. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang kopling, pengertian dari kopling, cara kerja kopling, dan perbedaan kedua kopling, yaitu kopling kering dan kopling basah. Pertama-tama kita harus tahu dahulu pengertian dari kopling. Kopling adalah suatu alat yang hanya dapat ditemukan pada kendaraan dengan transmisi manual. Kopling terletak antara bagian belakang mesin dengan ujung depan transmisi. Yang pertama, saya dahulu membahas kopling basah. Kopling basah adalah kopling yang terendam oleh oli atau pelumas. Kopling basah konstruksinya berada di dalam mesin dan turut terendam oleh oli atau pelumas. Kopling basah adalah kopling yang saat bekerjanya terkena atau terendam minyak pelumas. Kopling plat ganda atau kopling basah banyak digunakan pada kendaraan ringan seperti sepeda motor, dan dalam kerjanya tercelup di dalam oli mesin. Konstruksi kopling gesek plat ganda menggunakan dua jenis plat, yaitu plat gesek dan plat kopling. Plat gesek tanpa lapisan kanvas seluruhnya dari logam, sedangkan plat kopling pada bagian yang bersentuhan dengan plat gesek dilapisi dengan kanvas dan kedua sisinya. Cara kerja kopling basah. Saat pedal ditekan, relay AC fork menekan relasi bearing. Relasi bearing menekan relasi lever sehingga mengangkat pressure plat melalui pivot pin melawan tekanan pressure spring dan menyebabkan plat kopling terbebas, tidak terjepit antara free wheel dan free plat, dan putaran mesin tidak dapat diteruskan ke input shaft transmisi. Saat pedal dilepas, relasi fork tidak menekan relasi bearing. Relasi bearing tidak menekan relasi lever, sehingga pressure spring menekan pressure plat lalu menekan plug disc ke flywheel, sehingga putaran mesin dapat diteruskan ke input shaft transmisi. Yang berikutnya, kopling kering. Kopling kering adalah unit kopling dengan bidang gesek atau piringan atau disc, tidak terendam cairan atau minyak, dan bahkan tidak boleh ada cairan atau minyak, untuk mendapatkan penekanan yang kuat saat bergesekan, sehingga saat meneruskan daya dan putaran tidak terjadi slip, maka dipasangkan pegas penyekan. Cara kerja kopling kering. Apabila mesin berputar dengan sendirinya, roda gila ikut berputar, sedangkan pada roda gaya ini dipasangkan tutup kopling yang tentunya juga ikut berputar. Dalam hal ini, proses roda gigi atau poros utama, poros milling, belum dapat berputar. Demikian juga dengan plat kopling yang dipasangkan dengan perantaraan suatu alur pada poros tersebut yang memungkinkan bergerak sepanjang poros milling. Selanjutnya, apabila kita ingin menggerakkan roda, hal ini dapat dilakukan dengan mengoperasi pedal, di mana pada waktu pedal diangkat, pegas-pegas kopling akan menekan plat tekan pada roda gila. Hal ini menyebabkan plat kopling tersebut terjepit di antara roda gila dengan plat tekan. Plat ini mulanya akan selip dan bergesekan dengan roda gila maupun plat tekan, akan tetapi selanjutnya secara bertahap akan ikut terbawa berputar dan selanjutnya akan berputar poros utama, poros milling. Selanjutnya, perbedaan kopling kering dan kopling basah. Kopling basah merupakan
jenis kopling yang terendam oleh oli, sedangkan kopling kering tidak terendam oli. Untuk kopling basah biasanya digunakan untuk motor matic, sedangkan kopling kering digunakan pada jenis bebek dan sport.